Beda dengan yang ini, sebelahnya. Contoh kata benda turunannya, masakan, adakannya ya, perumahan. Tadinya kan kata dasarnya rumah, jadi perumahan. Nah, ini turunan ya, dan lain sebagainya ini ya, dapat kalian baca. Nah, kata sifat. Kata sifat ini yaitu kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Nah, pada suatu kalimat, kata sifat biasa dipakai untuk menerangkan kondisi subjek atau objek ya. Nah, contoh dari kata sifat itu ada cantik, sedih, bahagia, kecewa, besar, kecil, wangi, halus, kasar, jelek, dan buruk. Jadi, biasanya kata sifat itu dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Contohnya ya, Ibu kasih contoh. Fatihah sangat cantik sekali. Nah, itu ya. Ini dapat ditambah atau diberi kata-kata ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas afiksasi. Jadi dari kata-kata tadi, kata benda, kata kerja, kata sifat, nah ada afiksasinya juga. Itu afiksasi itu pengimbuhan ya, afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata. Kita bahas ya. Nah, contohnya ber ditambah komunikasi jadi berkomunikasi. Ber ditambah tanggung jawab jadi bertanggung jawab. Nah, jadi dan komunikasi ini merupakan sebuah proses pembentukan kata. Itu afiksasi ya. Nah, kita bahas. Nah, di sini ada macam-macam. Nah, afiksasi. Ada prefiks, infiks, sufiks, simulfiks. Apa itu ya? Kita bahas satu persatu. Nah, ini prefiks ya. Prefiks ini, contoh prefiks ya ini. Prefiks ini merupakan afiks yang melekat di awal kata. Contohnya, menasal, ini disebutnya menasal ya. Menasal itu dapat nantinya seperti itu meskipun tulisannya menasal. Contohnya, menasal ditambah baca, jadi membaca. Kemudian, ditambah jalan, jadi berjalan. Ini juga ya, ditambah tendang, jadi ditendang. Tambah serang, jadi terserang. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh prefiks. Nah, jadi intinya prefiks itu adalah afiks yang melekat di awal kata. Ini ya. Selanjutnya, jenis afiks selanjutnya adalah infiks. Jenis afiks ini, infiks ini adalah afiks yang melekat di tengah. Wah, ini biasanya infiks ini jarang digunakan ya. Contohnya ya ini L. L tambah patuk jadi pelatuk. R tambah suling jadi seruling. Nah, ini ya. Ini penambahannya. R ditambah gigi jadi gerigi. M tambah getar jadi gemetar. Jadi ini ada di tengah-tengah ya. Ini jarang sekali digunakan. Jadi kesimpulannya adalah afiks infiks ini afiks yang melekat di tengah kata. Nah, ada sufiks. Sufiks ini adalah afiks yang melekat di akhir kata-kata atau di akhir kata. Nah, di sini sufiks ini contohnya ialah dekat tambah i jadi dekati. Baca tambahkan kan, afiks kan jadi bacakan. Nah, wisudawan
budayawan, begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, sufiks itu merupakan afiks yang melekat di akhir kata. Selanjutnya, nah ada daratan juga ya, lautan. Nah, ke jenis yang selanjutnya, jenis afiks selanjutnya adalah simulfiks. Simulfiks atau konfiks. Nah, simulfiks atau konfiks ini imbuhan yang afiksnya terpisah terdapat di awal dan di akhir. Tadi ada di afiksnya yang ada di depan, di belakang, di tengah-tengah. Nah, yang terakhir ada di belakang dan di depan. Contohnya ya, koan tambah anak jadi kekanak-kanakan. Gelisah, kegelisahan. Penan. Penan itu meskipun ditulis pen juga bisa peng, pen, pe, gitu ya. Contohnya ini, penan, peran, perumahan. Ya, jadi intinya kesimpulannya, simulfiks atau konfiks ini imbuhan yang afiksnya terpisah ya, terdapat di awal dan di akhir melekat secara bersamaan. Itu ya kesimpulannya. Baik. Ya, itu tentang kata ya, kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan menggunakan kata-kata istilah. Nah, ini dia menggunakan kata-kata istilah. Jadi istilah itu adalah kata atau frasa gabungan kata yang dipakai sebagai nama atau lambang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain sebagainya. Jadi ini ada kata-kata istilah yang asing di telinga kita, dan ini merupakan ungkapan dari suatu konsep. Gitu ya, suatu konsep. Nah, jadi di dalam teks eksposisi ini menggunakan istilah. Nah, istilah-istilahnya itu dipakai sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, topik yang dibahasnya itu tentang banjir. Berarti nanti ada istilah-istilah mengenai banjir ya dalam bidang banjir tadi. Nah, contoh kalimatnya ini ya. Upaya yang dimaksud adalah upaya rekonsiliasi, maksudnya perubahan konsep atau pemahaman tentang alam dan menanamkan budaya lestari. Nah, di sini ada kata istilah rekonsiliasi. Ini kan memerlukan pengertian ya, rekonsiliasi itu artinya suatu kegiatan untuk pemulihan gitu ya. Ini juga ada sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Nah, di sini ada flora dan fauna ya. Flora, tumbuhan, fauna itu hewan ya. Itu kata istilahnya. Ini juga ada nih. Ada 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Nah, di sini kita lihat kata istilahnya. Ada iklim global ya di sini. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya kita akan menganalisis teks eksposisi berdasarkan kaidah kebahasaannya. Tadi strukturnya sudah, sekarang kaidah kebahasaannya. Perhatikan baik-baik ya. Ini dia. Kita akan menganalisis teks eksposisi yang tadi
mengenai tentang kaidah kebahasaannya. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, menggunakan tadi juga di kaidah kebahasaan menggunakan kalimat efektif. Ini ya contohnya ada di sini. Pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini merupakan kalimat efektif ya. Kemudian ada kata sifat. Nah, efektif itu kan termasuk ke dalam kata sifat. Kemudian pronomina penanya. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkannya. Nah, ini ada pronomina penanyanya ya, yaitu mengapa. Nah, selanjutnya menggunakan kalimat efektif. Ini juga ya sama dengan tadi yang di atas. Kata sifat, ini juga merata itu kata sifat ya. Menggunakan kalimat efektif banyak sekali ya di sini. Nah, ini juga yang Ibu tandai konferensi. Ini salah satu kata istilah ya. Konferensi itu. Kemudian ada lagi gigabyte. Ini juga istilah ya. Konjungsi. Nah, untuk ya, ada untuk. Kemudian ada lagi pronomina. Pronomina ini ya termasuk pronomina ya. Kemudian majemuk campuran. Hal ini sangatlah tragis dan disayangkan karena tampaknya pemerintah kurang memperhatikan nasib dari keluarga yang tidak mampu untuk membeli telepon pintar. Ini ya, campuran. Bisa kalian analisis karena tadi Ibu telah menjelaskan kalimat campuran. Kemudian ada kata istilah. Ada daring ya di sini. Kata benda, siswa, pronominnya juga ya, itu kalimat efektif. Nah, ini menggunakan kalimat efektif. Kemudian kata istilah. Nah, COVID-19 juga itu termasuk ke istilah. Kata kerja juga ada, menerima, kata benda juga di sini ya, sekolah. Sekolah itu termasuk ke kata benda. Pronomina ini lagi ada, konjungsi. Nah, karena di sini ada dan menggunakan konjungsi sebab akibat. Nah, pembelajaran jarak jauh adalah jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan pembelajaran kurang efektif. Ini sebab akibat ya. Sehingga di sini ada pronomina. Nah, kita. Di sini ya pronomina kita. Nah, seperti itu. Nanti Ibu akan memberikan teksnya kepada kalian. Kalian dapat membaca lebih detailnya lagi dan kalian bisa bertanya kepada Ibu. Nah, selanjutnya